Shalom dan salam damai kepada para pendengar renungan sentapan firman Tuhan. Kita bertemu lagi dengan saya pada hari ini, Rabu 2 hari bulan 2 2022 dalam minggu biasa keempat. Dan hari ini kita memperingati Yesus dipersembahkan dan juga kita memperingati Hari Hidup Bakti Sedunia. Dan hari ini juga kita bagi orang-orang Cina telah memasuki hari kedua di dalam perayaan Tahun Baru Cina. Dan saya mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada mereka yang merayakannya. Kong Hei Pacai. Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan bacaan Injil dan renungan pada hari ini. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini, Injil Lukas bab 2 ayat 22 hingga 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan yang segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbentahan, dan satu pedang akan menembusi jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Ayer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya.
dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semuanya yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih. Karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, di dalam pembacaan yang kita baru dengar sebentar tadi, bukan saja Ibu Bapa Yesus yang membawa Tuhan Yesus untuk dipersembahkan kepada Allah di Bait Allah di Yerusalem, kita juga mendengarkan dua tokoh yang kita dengar, yaitu Simeon dan seorang nabi perempuan yaitu Hana. Kedua-dua tokoh ini adalah orang yang takut akan Allah atau setia akan Allah dan hidup kudus. Karena itu, di dalam akhir-akhir kehidupan mereka sebelum mereka meninggal dunia, mereka telah diperkenankan melihat Putra Allah, dan tentu saja karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka membuatkan mereka mengenal Tuhan Yesus. Bukan hanya mengenal Tuhan Yesus sebagai Putra Allah, tetapi mengetahui apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus dan Ibu Maria. Lukas bab 2 ayat 34 hingga 35. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan satu padang akan menembusi jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saudara dan saudari terkasih, nubuatan atau penyataan Simeon ini nyata bila Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan Ibu Maria meratapi anaknya Tuhan Yesus di dalam dekapannya yang sudah tidak bernyawa lagi. Saudara dan saudari terkasih, sempena hari memperingati Tuhan Yesus dipersembahkan dan juga hari hidup bakti sedunia ini, mari kita renungkannya. Bagaimana pula hidup berbakti kita kepada Allah dan sesama? Adakah hidup beriman kita sebagai umat Katolik berkenan di hatinya? Bagi saya sebagai umat yang sudah berumur atau dikategorikan sudah menghampiri waktu senja, amat tertarik dengan petikan hari ini, yaitu terutama mengenai dua tokoh yang sebentar tadi kita dengarkan, di mana dikisahkan di dalam pembacaan tadi, terutama Simeon.
Keperluan hidup kudus dan beriman itu penting. Karenanya lah Roh Kudus akan kekal diam di dalam setiap kita. Saya percaya setiap kita di dalam perjalanan sejarah kehidupan dapat merasakan malahan meyakini ada penyertaan Tuhan sampai pada saat ini dan tentu sampai pada selama-lamanya. Namun, marilah kita terus berdoa kepada Allah Roh Kudus dan jangan kita leka agar kita terus-terus berharap akan bimbingan Roh Kudus Allah supaya kita jangan sampai jatuh di dalam perangkap dosa. Di dalam kesempatan ini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk menegur bagi pihak kaum muda ataupun para belia sekalian. Mungkin ada para belia ataupun orang-orang yang masih muda berpikiran sebegini. Saya masih muda, masih jauh lagi dan belum masanya memikirkan tentang kehidupan kekal nanti. Nantilah sesudah tua barulah saya berpikir tentang Tuhan dan surga. Adik-adik dan para belia sekalian, lihat itu daun pokok, bukan semestinya daun yang sudah kering atau yang sudah kekuningan yang jatuh dulu. Terkadang daun hijau malahan ada yang pucuk yang jatuh dulu, disebabkan faktor oleh angin ataupun serangga yang menjatuhkannya. Begitu juga dengan kehidupan. Tidak semestinya yang tua itu pasti pergi dulu, malahan terkadang yang masih bayi pun pergi dulu. Nah, marilah kita pikir dan renungkan bersama agar renungan ataupun petikan pembacaan Injil yang kita dengar sebentar tadi bermanfaat bagi hidup beriman kita bersama. Marilah kita pikir dan renungkannya bersama. Tuhan memberkati kita atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.